Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas ridho, izin dan rahmahnya, serta dengan kemuliaannya, dengan petunjuk isyarahnya, kita dapat menjalankan amanahnya, yang mana Dia adalah Tuhan. Memberikan syiar kepada umat adalah kewajiban bagi kita yang berilmu, bukan membesarkan ilmu tanpa membuat lingkungan tak berilmu. Salam dan selawat kita marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam masa ibadah Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia, khusus untuk tayangan wadah syiar yang kita selalu banggakan, kupas tuntas, YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi dan berbagi demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Sebagaimana yang kita alami dalam perjalanan hidup adalah perjalanan Tuhan, yang mana wujud dari Tuhan yang diperjalankan. Semakin kita meminta petunjuk tentang kenaikan dan perjalanan kerohanian kita, semakin besar kemuliaan itu didapati. Semakin kita biarkan semua berlalu, dengan hidup pun bisa berlalu tanpa arti. Maka untuk kesempatan dalam pertemuan ini, saya mengajak kita bersama untuk membuka tabir kesadaran, untuk mencapai kesadaran, untuk membuka dinding batasan yang mana tanpa kita sadari, kita ini adalah sebuah hidup yang diperjalankan. Diperjalankan dalam dua perkara, ada dalam rangka keumatan, diperjalankan juga dalam rangka ketuhanan. Tetapi di balik itu
semua dari perjalanan itu bukan berakhir pada ketuhanan dan bukan juga berakhir pada keumatan. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, yaitu dimensi diri kita yang tidak tersambung dan tersambung. Ada kemampuan diri yang terbatas dan ada kemampuan diri yang tidak ada batas. Ini yang membuat ada bahasa batin, sengketa batin, yang mana menjadi gejolak gelisah dalam hidup. Sesuatu tanpa kita sadari, ada sesuatu yang datang pada diri yang tidak pernah merasa cukup, yang tidak pernah merasa lengkap, dan tidak pernah merasa sempurna. Ada saja satu kekurangan. Apa faktor yang membuat terjadinya begitu? Faktor yang membuat terjadinya rasa kekurangan, rasa tidak sempurna, karena ada sesuatu yang tersembunyi, yang belum lengkap dan utuh pada diri. Inilah yang dimaksud dengan ruh. Jauh sebelum adanya alam ibadah, alam ketuhanan seperti alam lahut, jabarut, malakut, jauh sebelum itu ada sesuatu yang sudah ada, diadakan sebelum semuanya ada, adalah keabadian. Keabadian yang dimaksud di sini adalah sebuah ruh pada alam ruh. Kenapa dikatakan abadi? Kalau kita melihat ruh pada alam ruh pasti bersifat mati. Tapi kalau kita melihat ruh pada ruh itu sendiri, maka Al-Quran di Al-Isra, di surat Al-Isra ayat 85, sangat menegaskan tentang ruh itu urusanku. Seolah-olah tidak bisa tercapai oleh kemampuan. Dari mana kita bisa melihat bahwasannya Allah menegaskan apabila umatmu bertanya Muhammad tentang ruh, maka katakanlah itu urusanku. Kenapa? Karena dia memiliki batasan dan berbicara pada iman. Batasan pada iman yang tidak mungkin bisa diimani adalah ruh. Ruh dari diri, bukan ruh pada alam diri. Beda dengan ruh pada alam diri. Kalau ruh pada alam diri meliputi semesta alam menjadi gema halus, terjadilah ruh-ruh kecil dengan bahasa-bahasa halus. Tetapi ruh ketunggalan Tuhan pada diri yang ada pada keabadian membawa masa Tuhan, masa aku dan ketuhanan. Inilah yang dikatakan ruh. Ruh yang membawa masa aku, masa dia dan masa Tuhan dalam ketuhanan. Ini adalah sebuah perjalanan. Tapi perjalanan yang tidak diawali dan tidak diakhiri. Perjalanan yang tidak ada awalnya, yang juga tidak ada akhirnya. Apa maksud dengan tidak ada awal, tidak ada akhir?
Tidak aku dari mana, tapi aku mengalir kemana-mana. Artinya, wal asri inal insan, demi masa. Semua itu adalah keadaan dan berwujud keadaan. Sulit memang diartikan dalam bentuk bahasa, tetapi kalaulah kita tahu melihat dari kepribadian seseorang yang belum datang kesadaran dirinya bahwa di dirinya itu ada dua potensi yang hidup, potensi terbatas dan potensi tidak terbatas. Inilah alam dengan ruh, dikatakan alam ruh. Sama dengan Allahu alam, Allah dan alam, alam dan Allah. Allah itu alam, alam itu Allah. Sama dengan ruh. Tapi di mana ruh ini adalah sesuatu yang berasal dari perkara sifat. Ruh adalah perkara sifat yang maujud menjadi suatu kekuatan tunggal. Tiga perkara dalam sifat. Tiga perkara sifat itu pertama batin. Batin ini adalah abadian yang berwujud pada napas. Dan napas adalah batin murni, mutlak bernama jiwa dan berbentuk seperti raga. Ini ruh. Keberadaan ruh ini tidak semua bisa memahami sebelum dia melalui masa ilmu. Sebelum seseorang melalui masa ilmu, semuanya adalah suatu cerita yang dikabarkan, sebuah berita tanpa melalui peristiwa itu. Tetapi dengan kesadaran kita, kecintaan dan keyakinan menimbulkan getaran-getaran rohani, nurani dan sanubari yang kuat. Kemana arah perjalanan ini? Kita contohkan seperti ruh dan alam ruh. Kalau alam ruh ini berwujud kepada sifat jiwa, sementara ruh berwujud pada sifat batin, pada alam batin, dalam lingkungan batin. Kalau kita bicara lingkungan batin adalah seseorang yang kita percontohkan apabila raga tubuh berwujud jiwa ini dipanggil dengan nama. Maka nama ini adalah digunakan untuk interaksi antara sesama manusia. Nama manusia tidak bisa dasar untuk mencari hakikat. Kalaulah tubuh itu punya nama, bagaimana riwayatnya dengan ruh atau batin yang hakikinya? Dalam satu hari dalam riwayat tubuh ini dipanggil oleh sahabatnya. Tiba-tiba tubuh ini menjawab dan melihat. Maka ruh ini bertanya kepada jiwa yang berwujud tubuh. Siapa yang dia panggil? Itu nama siapa? Tubuh bilang itu namaku. Kalau kamu punya nama, bagaimana aku tidak punya nama? Aku siapa namaku? Nah inilah yang dikatakan terbatas dan ada tak terbatas. Yang tak terbatas adalah nama, yang terbatas adalah yang tidak punya nama. Kalaulah kita memahami perjalanan ruh adalah perjalanan yang menuju ketunggalan dalam masa kenaikan derajat kepada Tuhan. Aku ingin jadi Tuhan, ini dalam qudsi. Maka menjadikan dirinya Tuhan dengan menjadikan ketuhanan,
menjadikan kodrat ketuhanan dengan masa-masa yang dilahirkan. Ada Jabarut, ada Malakut dunia, Nasut sampai ke Ghaibiyah. 5 alam halus menunjukkan ketuhanan, tapi kepribadiannya, aku adalah Tuhan dengan menghilangkan segalanya. Kalaulah perbuatan perjalanan sebuah akhir dari ruh yang tidak memiliki nama, tidak memiliki derajat, tidak memiliki tahta, tidak memiliki kekuasaan-kekuatan, tapi adanya aku meliputi segalanya. Disinilah kita melihat perjalanan itu bukan berakhir, tapi dia lepaskan perjalanan itu menuju tingkat Tuhan dengan serba ada, cukup. Tidak ada lagi keraguan, kecemasan dan harapan, tapi berdiri utuhlah kodrat Tuhan setelah dia lepaskan ketuhanan. Melepaskan ketuhanan bagi ruh membungkus rapi dalam badan batasan barzah. Berarti kelepasan ketuhanan. Melepaskan ketuhanan dengan batasan disebut barzah. Maka dilanjutkan perjalanan yang tak terbatas bernama Tuhan. Disinilah kesempurnaan itu timbul. Seseorang yang tidak bisa melepaskan perkara ketuhanan di dirinya dan menaikkan masa Tuhan adalah aku. Masa Tuhan adalah aku yang ingin menjadi Tuhan. Maka masa Tuhan inilah yang membuat sebutan tanpa nama. Sebutan tanpa nama terhadap Tuhan itulah ruh yang tidak ada namanya. Masa kosong. Ruh yang dimaksud adalah masa kosong, masa hening yang dilakukan oleh batin, oleh napas, oleh jiwa. Berwujud kodrat, satu kodrat bernama ruh. Ini yang dikatakan ruh pada ruh. Tapi ruh pada alam itu sangat banyak. Namanya dia telah bercampur dengan gema-gema halus. Tetapi ruh pada diri adalah kodrat sifat yang mutlak. Inilah yang membawa ketuhanan. Pada akhir dari seseorang perjalanan perjanjian masa napas, maka berakhirlah dengan menutup masa ketuhanan dengan membatasi dinding barzah. Sehingga masuklah masa Tuhan dalam serba ada. Artinya mencapai masa Tuhan dengan keberhasilan, bahwa dia mampu memberikan semuanya karena sudah ada. Tidak ada lagi kata aku dia, tidak ada lagi kata Tuhan kata hamba. Semua berlaku dengan keindahan. Semua akan luput dan gugur dengan pelan-pelan apabila seseorang itu telah timbul kesadaran pada dirinya bahwanya ada yang asing, merasa asing di dunia, dan ada yang merasa cocok di dunia. Perkara ini membuat satu jalan yang mutlak. Perkara ini sangat mutlak dilakukan. Sesungguhnya harapan itu adalah kebenaran. Kalau kita sudah merasakan ada perbedaan pada diri, berarti kita sudah bisa menyimpan yang berharga, yaitu tak tersentuh, dan menjaga yang berharga, yaitu yang tersentuh. Perbuatan ketuhanan dan Tuhan dalam diam adalah dia. Ini sangat menentukan dalam tajalli ruh, karena ruh adalah awal di alam ruh pada ruh itu sendiri. Inilah keabadian. Perjalanan keabadian inilah yang membuat perjalanan itu melepaskan perjalanan
bukan berhenti dalam perjalanan. Melepaskan perjalanan berhenti dalam kekuatan yang utuh, berhenti dalam ijab yang utuh, naluri yang kuat, serba yang ada. Apapun itu, maha ada dia dengan segalanya. Maka keberhasilan dia jadi Tuhan telah diperlihatkan dengan munculnya ruh tunggal. Masa wahid adalah ruh yang berpadu dari batin, dari napas dan jiwa. Inilah yang dimaksud dengan kebenaran. Dengan adanya kesempurnaan dan kekuatan tadi, kita tidak bertanya setelah seseorang itu meninggal, kemana lagi dia? Tidak. Di situ ada pelajaran yang mana barang sesama bisa mengambil pelajaran dari perjalanan tadi. Maka dia tidak perlu menunggu dia meninggal untuk ada dan cukup serba ada. Untuk kembali dia berkodrat Tuhan dalam masa dia, maka memberi baginya lebih mulia daripada meminta. Karena semuanya sudah ada kekuatan yang cukup dan ada sempurna, sehingga masa ketuhanan diakhiri dengan lembaran batasan barzah. Sementara masa Tuhan ada dalam cukup dan ada dalam junjungan sebutan siapa yang cukup, siapa yang ada, itulah dia. Disinilah kita bisa meningkatkan kapasitas ketuhanan pada diri. Kalau kapasitas ilmu ketuhanan itu pada diri belum dia terhimpun kepada Tuhan, Tuhan terhimpun pada suatu ruh yang tak bernama disebut dia, maka inilah ketunggalan wahid yang tersembunyi, yang tidak bisa diungkap. Tetapi dalam masa ruh, meskipun ada larangan pada Al-Quran bahwasannya tidak perlu engkau tanyakan tentang ruh, cukup urusanku, maka itu adalah batasan iman, bukan melanggar agama, tetapi batasan iman yang hanya bisanya mengimani, izinnya mengimani. Tapi bagi ilmu adalah perjalanan yang mutlak. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, menikmati perjalanan tauhid itu dalam rangka wujudi kemunculanku dan hudur kehadiranku. Masa hadir ini adalah masa ada. Kalau masa ada ini sudah menjawab di dalam diri, maka tidak ada lagi keraguan, ketakutan dalam memperjalankan hidup dan kehidupan. Karena semua itu sudah nyata pada ada. Tidak ada lagi pencarian, tidak ada lagi yang perlu diimani, tidak ada lagi yang perlu dituntut dan digali. Semuanya itu sudah nyata pada yang ada. Inilah pada masa Tuhan. Kalau dalam masa ketuhanan, masing-masing dituntut dalam kewajiban. Tapi dalam masa Tuhan, Tuhan itu yang menjadi wajib. Wajib bagi Tuhan adalah aku. Aku bagi diriku adalah dia. Inilah yang dikatakan tajalli Allah wa tajalli Rasulullah. Tajalli sirullah, ini adalah perbuatan semata tunggal bagi dirinya. Ini yang menjadi pacuan wujud bagi kita. Memperjalankan Tuhan bukan Tuhan yang berjalan, tetapi memperjalankan ilmu kepada hayatnya Tuhan. Dengan demikian peningkatan pemahaman kita semakin berderajat, semakin berkah, semakin barokah dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati rahimakumullah dimanapun berada, insyaallah, alhamdulillah bagi para jemaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada yang ingin mendapatkan tuntunan pada ilmu hakikat solat dan zikir, pada bimbingan belajar khusus
Dan bagi yang ingin mendapatkan buku tuntunan, silakan menghubungi petugas jamaah dalam penerimaan jamaah dalam pelayanan masyarakat dan umum. Insya Allah di layar deskripsi HP, pada HP ada YouTube Buya Pasaman Timur. Silakan dihubungi nomor teleponnya. Alhamdulillah, demikian dulu pertemuan kita pada waktu dan kesempatan ini. Sesungguhnya perjalanan itu bukan awal dan bukan akhir, tetapi melepaskan hak-hak dari perjalanan itu untuk menuju kekuatan tunggal. Inilah makna ruh pada diri. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Dan bagi yang ingin mendapatkan bimbingan dan tuntunan langsung, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah kita akan live Zoom meeting setiap minggu dalam bimbingan belajar YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom tauhid. Insya Allah mudah-mudahan semakin hari kesadaran kita semakin meningkat. Sadar bukan artinya kesadaran, kesadaran itu sudah pasti dalam masa sadar. Insyaallah mudah-mudahan dalam tauhid kita, salam tauhid saya kepada kita semua. Ingat, tanpa tauhid semua akan mati. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.